Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfredo dari Prodi 1 Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan soal overhaul. Soal yang pertama, overhaul adalah pembongkaran komponen mobil yang overhead dilakukan dengan teliti supaya bisa valid dengan tujuan perbaiki masalah yang ada dengan tepat dan akurat apa yang harus dibongkar. Jawabannya B. Pembongkaran mesin. Akibat motor overheating, ada beberapa macam penyebab kebocoran oli dan radiator. Bodi mesin retak akibat didinginkan dengan menyiram air pada bodi mesin. Maka dari itu, mesin harus di-overhaul. Soal yang kedua, salah satu komponen sistem pendingin kendaraan mobil pendingin. Aliran udara yang disebabkan ketika mobil berjalan belum mampu memberikan pendinginan yang cukup sehingga diperlukan komponen tambahan. Sebutkan pendinginan tambahan. A. Sirip-sirip. B. Pendingin elektrik. C. Aliran udara. D. Turbo. E. Cooling fan. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Pada tipe kipas pendingin yang digerakkan poros ekol ini, kipas pendingin akan bergerak secara terus-menerus ketika mesin dihidupkan. Kipas pendingin ini dihubungkan dengan poros ekol melalui puli dan V-belt biar tidak terjadi overheat dan tidak mengakibatkan mesin di-overhaul. Soal yang ketiga, suatu kegiatan pembongkaran mesin pada kendaraan dan kemudian komponen mesin tersebut diperiksa dengan sangat teliti supaya didapat data-data yang valid sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat serta masalah pada engine tersebut teratasi. Disebut A. Mesin dibongkar. B. Overhaul. C. Mesin diskentul. D. Penyetelan mesin. E. Mengganti komponen. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Overhaul mesin adalah kegiatan pembongkaran mesin dan memeriksa komponen di dalam mesin untuk mengembalikan performa mesin atau merekondisi mesin. Overhaul bisa kita kenal dengan turun mesin. Terkadang overhaul perlu dilakukan di bengkel ketika ada kerusakan pada mesin mobil yang menuntut kita untuk membongkar seluruh komponen yang ada pada mesin agar dapat mengetahui diameter yang ada di dalam dengan menggunakan jangka sorong seperti pada gambar di bawah ini. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Skala utama sama dengan 1,2 cm. Non-news berskala sama dengan 5 kali 0,01 cm sama dengan 0,05 cm. Hasil ukur sama dengan 1,2 cm ditambah 0,05 cm sama dengan 1,55 cm. Soal yang kelima, mengontrol posisi spool valve sesuai dengan kontrol tugas dari ECU sehingga mengatur tekanan hidrolis yang dimasukkan pada posisi advance dan retain. Pada VVTi kontrol, ketika mesin dihentikan akan berada pada posisi paling retain. Komponen apa untuk mengatur valve? A. VVTi controller. B. Air cooler controller. C. Sensor. D. Oil controller valve atau OCV. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Oil control valve OCV bekerja dengan cara ECU mengendalikan kerja OCV dengan memberikan sinyal on dan off secara proporsional berdasarkan inputan dari sensor, temperatur air pendingin mesin, dan putaran mesin. Dengan cara ini, waktu membuka dan menutup katup masuk dapat diatur sesuai dengan target timing. Soal yang ke-6, sesuai nomor urut apa nama-nama alat ukur di bawah ini? Jawabannya adalah A. Pembahasan. Silinder Bourgault sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu
Delgauge centering, position, grip, replacement route, replacement route, storing thread, dan measuring point. Soal yang ke-7. Hasil pengukuran alat di bawah ini adalah A. 1,04 mm, B. 1,05 mm, C. 1,0 mm, D. 1,07 mm, E. 1,08 mm. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Skala utama 1 mm, skala nonius sama dengan 0,06 mm. Maka hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 1 mm tambah 0,06 mm sama dengan 1,06 mm. Soal yang ke-8. Sesuai nomor urut, apa nama-nama komponen belahan alat ukur di atas? Jawabannya adalah A. Pembahasan. Sedangkan untuk bagian alat ukur mikrometer sendiri bisa dilakukan dibagi menjadi 7 dan tujuan bagian mikrometer skrup tersebut dapat Anda lihat di atas. Soal yang ke-9. Alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm. Alat ini ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Biasa disebut A. Jangka sorong, B. Mikrometer, C. Penggaris, D. Buller, E. Dial indikator. Jawabannya adalah B. Pembahasan. Mikrometer skrup pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter atau ketebalan suatu benda yang diukur kecil. Alat ini memiliki kepresisian 10 kali lipat lebih dari jangka sorong, sehingga dari pengukuran benda yang lebih kecil, tepatnya pada skala telitian 0,01 mm. Soal yang ke-10. Contoh soal pengukuran mikrometer. Jika pada suatu pengukuran didapatkan gambar skala utama dan skala nonius sebagai berikut, beberapa panjang dari benda yang diukur. A. 4,29 mm, B. 43,0 mm, C. 4,30 mm, D. 5,80 mm, E. 5,30 mm. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Skala utama sama dengan 4 mm, skala nonius sama dengan 0,30 mm. Maka hasil pengukuran sama dengan skala utama tambah skala nonius sama dengan 4 plus 0,3 sama dengan 4,30 mm. Soal yang ke-11. Untuk menyimpan tenaga putar yang dihasilkan mesin pada langkah usaha, sehingga poros engkol dapat tetap berputar terus-menerus pada langkah-langkah lainnya. Hal ini mengakibatkan mesin berputar dengan lembut, yang diakibatkan getaran tenaga yang dihasilkan. Biasa disebut A. Puli, B. crankshaft, C. roda, D. knock and as, E. flywheel. Jawabannya adalah E. Pembahasan. Roda gila adalah sebuah roda yang dipergunakan untuk meredam perubahan kecepatan putaran dengan cara memanfaatkan kelembaban putaran. Karena sifat kelembabannya ini, roda gila dapat menyimpan energi mekanik untuk waktu singkat. Soal yang ke-12. Nama bantalan yang biasa terletak pada batang piston atau stang piston berfungsi untuk menghubungkan piston dengan crankshaft dan memindahkan gaya hasil pembakaran ke crankshaft disebut bearing knock and as, B. bearing flywheel, C. bearing connecting rod, D. bearing crankshaft, E. bearing control. Jawabannya adalah C. bearing connecting rod.
bagi atas terpasang pada connecting rod dan disebut upper half shell. Setengah bagian lainnya terpasang pada cap dan disebut low half shell. A. Selang radiator. B. Water pump. C. Radiator. D. kipas. E. Bear. Jawabannya adalah B. Salah satu komponen pada sistem pendingin adalah water pump atau pompa air. Tanpa adanya water pump, maka air pendingin tidak dapat bersirkulasi sehingga tidak akan mungkin terjadi pendinginan pada mesin. Jika tidak ada pendinginan, tentu saja akan menyebabkan mesin overheating. A. Selang radiator. B. Water pump. C. Radiator. D. kipas. E. Bear. Jawabannya adalah B. Salah satu komponen pada sistem pendingin adalah water pump atau pompa air. Tanpa adanya water pump, maka air pendingin tidak dapat bersirkulasi sehingga tidak akan mungkin terjadi pendinginan pada mesin. Jika tidak ada pendinginan, tentu saja akan menyebabkan mesin overheating. Soal yang ke-14. Secara visual atau hanya dengan melihat akan sangat sulit untuk mengetahui apa kepala silinder atau blok silinder benar-benar rata. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah permukaan dari kepala silinder dan blok silinder itu rata atau tidak dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran. Pengukuran kerataan ini menggunakan dua buah alat ukur, yaitu A. Strike and gauge dan filler gauge. B. Strike and gauge dan jangka sorong. C. Filler gauge dan micrometer. D. Jangka sorong dengan bore gauge. E. Jangka sorong dan micrometer. Jawabannya adalah A. Pemeriksaan kerataan blok silinder dilakukan pada permukaan bagian atas, yaitu permukaan blok silinder yang menempel pada kepala silinder. Alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kerataan blok silinder ini sama dengan alat yang digunakan untuk memeriksa kerataan dari kepala silinder, yaitu dengan menggunakan strike gauge dan filler gauge. Soal yang ke-15. Untuk mengukur diameter silinder pada mesin dengan ukuran yang tepat dan presisi, maka membutuhkan peralatan yang tepat dan dengan ketelitian yang tinggi. Maka digunakan alat ukur mekanik, yaitu A. Dial indikator. B. Micrometer. C. Penggaris. D. Bore gauge. E. Jangka sorong. Jawabannya adalah D. Pembahasan. Bore gauge adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu silinder dan juga bisa mengukur keolengan. Dial gauge yang terletak pada bagian atas dapat dilakukan dengan melonggarkan securing posisi di dial gauge. Soal ke-16. Penggunaan komponen yang terlalu lemah mengakibatkan komponen terlambat kembali ke posisi semula. Alhasil tenaga motor akan menurun karena kebocoran kompresi. Selain tenaga motor menurun, payung valve akan seperti melayang atau melompat-lompat karena alhasil tekanan kurang maksimal. Sebutkan komponen apa yang kurang maksimal. A. Spring garden. B. Valve spring karet. D. Sensor otomotif. E. Spring. Jawabannya adalah B. Pembahasan valve spring atau pirclip berfungsi untuk menahan valve pada saat kondisi membuka. Selain itu, valve spring berfungsi sebagai komponen pengembali. 17. Komponen mesin mobil ini terletak di bagian bawah blok silinder. Bak oli sebagai penampung oli mesin di dalam bak oli. Juga terdapat ventilasi yang menghubungkan dengan udara luar. Oli dibaut dan diberikan tambahan gasket di antara bak engkol dengan bak oli. Nantinya dapat berfungsi untuk menghindari kebocoran pada mesin kendaraan. Bak oli bisa disebut dengan, jawabannya adalah A. Pembahasan karter sendiri berfungsi untuk menampung oli atau pelumas di dalam mesin, sehingga oli pelumas selalu tersedia. Apabila tidak ada oli pelumas di dalam mesin, tentu saja bagian-bagian di dalam mesin akan saling bersinggungan, akan cepat panas dan cepat aus, sehingga mendapat kerusakan pada komponen tersebut. Soal yang ke-18. Nomor berapa untuk menyaring kotoran besar? A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya adalah B. Oli stainer atau saringan kasar adalah untuk menyaring benda-benda kasar yang berukuran besar agar tidak terhisap oleh pompa oli dan merusak pompa oli. Hal yang ke-19 adalah untuk menghitung cc pada kendaraan. Pada kendaraan motor dengan suatu silinder, mesin memiliki
Spesifikasi mesin dengan diameter silinder sebesar 50 mm dan panjang langkah piston sebesar 55,6 mm. Maka berapa besar volume langkah pada mesin blade tersebut? Jawab B. Pembahasan keterangan VL volume langkah piston. P. Digunakan diameter atau jari-jari lingkaran silinder kelipatan 7. R. Jari-jari lingkaran silinder. D. Diameter lingkaran silinder. L. Panjang langkah piston dari TMA ke TMB. N. Jumlah silinder pada mesin. Ketahui D sama dengan 55 mm, L sama dengan 55,6 mm, dan N sama dengan 1. Ditanya VL. Penyelesaian. VL sama dengan Pi per 4 kali D2 kali L kali N. VL sama dengan 3,14 dibagi 4 kali 502 kali 55,6 kali 1 sama dengan 109,115 mm sama dengan 109,115 cc. Soal yang ke-20. Alat ukur yang mempunyai tingkat ketelitian 0,01 mm sehingga Anda dapat mengukur ukuran sebuah benda dengan lebih teliti dan akurat. Terdapat dua bagian yang bisa digunakan untuk melakukan pengukuran disebut. Jawabannya adalah D. Pada jangka sorong juga terdapat dua buah skala yang digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pertama adalah skala utama menggunakan satuan cm dan mm pada bagian bawah dan satuan inch pada bagian atas. Kedua adalah skala non-Gauss dan vernier. Berapa bagian dari mesin, kepala silinder, dan blok silinder? Pada bagian kepala dan blok silinder terdapat bagian yang digunakan sebagai tempat pembakaran campuran udara dan bahan bakar, dan ada gasket. Apa yang dimaksudkan gas? Jawab. Gasket atau gasket kepala silinder berfungsi sebagai perapat antara blok silinder dan kepala silinder sehingga tidak terjadi kebocoran gas pembakaran, kebocoran air dan oli. Soal kedua. Akibat motor overheating ada beberapa macam penyebabnya: kebocoran oli dan radiator. Bodi mesin retak akibat didinginkan dengan menyiram air pada bodi mesin. Maka dari itu mesin harus di overhaul. Jelaskan apa itu overhaul. Jawab. Overhaul adalah pembongkaran komponen mobil yang dilakukan dengan teliti supaya bisa valid dengan tujuan perbaikan masalah yang ada dengan tepat dan akurat. Soal yang ketiga, mencari perbandingan kompresi. Pada kendaraan sepeda motor Supra dengan satu silinder diketahui volume langkah piston sebesar 97,14 cc dan volume ruang bakar sebesar 12,14 cc. Maka berapakah perbandingan kompresi pada motor Supra? Jawab. Keterangan PK sama dengan perbandingan kompresi. VL volume langkah piston, VC volume ruang bakar atau volume kompresi diketahui. D sama dengan 50 mm, L sama dengan 55,6 mm, dan N sama dengan 1. Ditanya VL. Penyelesaian. PK sama dengan VL plus VC sama dibagi VC. PK sama dengan 97,14 tambah 12,14 dibagi 12,14 sama dengan 109,28 dibagi 12,14 sama dengan 8,9 dibulatkan menjadi 9. Soal yang keempat. Pada saat pengendara menginjak pedal gas dengan tiba-tiba, maka akan membuat katup gas membuka dan tiba-tiba juga hal ini mengakibatkan aliran udara yang mengalir ke intake manifold akan menjadi lebih akselerasi. Jelaskan cara kerja akselerasi. Jawab. Cara kerja dari sistem percepatan atau sistem akselerasi ini adalah pada saat pengendara menginjak pedal gas dengan tiba-tiba, maka pompa plunger akan bergerak turun sehingga akan menekan bahan bakar yang berada di ruangan di bawah pompa plunger sehingga mengakibatkan bahan bakar akan mampu mendorong outlet steel ball dan design wing. Soal yang kelima. Ketika mesin kendaraan overheat, kita harus membongkar mesin dan mengecek komponen mesin seperti piston. Jelaskan langkah pengukur piston. Jawab. Sebelum melakukan pengukuran, pastikan telah menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya, pastikan piston telah terbebas dari segala kotoran. Selanjutnya, mulailah mengukur dari
posisi mana saja, misalnya pada posisi X, A, dan gerakkan piston ke arah samping kiri dan kanan.